Bagus? Bagus. Yeah, Bagus? bagus. Yes? Indah. 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 Simulu. Yes. Simulu. Nasi. Huh? Nasi. Nasi. Ya. Yeah. Iya, We bagus. put on YouTube. Likes, Yes. Yes. comment, Komen. Oh, yes. share, Yes. subscribe. Okay. Cicak Okay. Bang Mas. Okay. Okay, thank you. We will look at it. Okay. Yes, for sure. Makam Tengku Arsalan. Makam Tengku Arsalan. Disinilah tempat sejarah besarnya Bunut itu. Nah ini. Oh, perbatasan. Berarti kalau kita habis jalan ini perbatasan Sibulu. Oh, turunan ini. Disinilah tempat sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali bertemu dengan Jejak Bang Mas dan kita ditemani saat ini dari tim Simulation dan RSB. Kami berada di Kecamatan Simelucut, tepatnya di Desa Kota Padang. Dan kita akan menuju ke tempat yang paling bersejarah di Kabupaten Simelu, yaitu di mana di situ nanti ada lokasi Kerajaan Inovalu yang dulunya dipimpin oleh Raja Songsong Bulu sebelum adanya Islam masuk ke Kabupaten Simelu. Ayo tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like dan subscribe. Kita sedang menuju ke lokasi, yaitu tempat di mana kerajaan dulunya ada di sini. Jadi kita ditemani oleh warga masyarakat dan orang tua kami di desa Kota Padang ini. Insya Allah nanti kita akan diantarkan langsung ke Kerajaan Inovalu, dulunya ada di sini kawan-kawan. Baik, Bang. Ini sudah termasuk wilayah Desa Kota Padang berada di Dusun Lahapur. desa apa? Desa Kota Padang berwilayah di Dusun Lahapur. Oh ya. Dulunya penduduknya memang sudah ada di sini atau belum ada? Sudah ada. Sudah lama ini. Sudah lama ini. Sudah berapa tahun kira-kira? Lebih kurang sekitar puluhan tahun lah. Udah puluhan tahun. Ratusan tahun. Udah ratusan tahun. Iya, Belum Islam ya. Baik. Kebetulan ahli sejarawan yang khususnya di Simulol, Kabupaten Simelu. Beliau sangat paham. Ini sudah dekat kira-kira perjalanan kita. Sudah dekat. Sedikit ini kami sampaikan bahwasanya kita sudah berada di lokasi dulu istana, kalau sekarang ini Istana dulu. istana Kerajaan Inovalu sebelum Islam. Yang raja terakhirnya yaitu Songsong Bulu. Kerajaan Inovalu ini yang didirikan oleh kakeknya, namanya Raja Bano. Kemudian pada saat Songsong Bulu berkuasa, masuklah Islam yang dibawa oleh Tengku Khairullah. Sejak dari situlah Kerajaan Inovalu itu berubah namanya menjadi Kerajaan Simulul. Oh, begitu ceritanya. Ya. Baik. Kita lanjutkan perjalanan kita. Baik, mungkin Pak. kita langsung ke sana. Kita lihat istananya dulu di atas gunung. Yang ini? Ya, yang gunung ini. Ya. Yang Gunung Lapur ini Berarti ini yang dinamakan Gunung Lapur. Iya, Gunung Lapur. Gunung Lapur ini di atas dulu tempat istananya. Beliau mudah memonitor, melihat ke semua kepala-kepala sukunya. Dan ini dulunya tembus penglihatan kita sampai ke Teluk ini, jelas ke sana. Oh, dulu. Ya. Berarti ini dulu tinggi gunungnya. Tinggi. Ya. Tinggi. Tahun 7 Semong. Udah Oh, ada di sini. iya. Iya. Oh, berarti setelah Jadi setelah Semong. ini dihancurkan ini setelah Semong, karena tahun 1907 itu Semong yang paling kuat di Pulau Simelu. Memang Semong itu ada lagi tahun 1886 itu meletusnya Gunung Krakatau. Simelu juga berdampak kemari tapi tidak begitu kuat, tapi yang paling kuatnya adalah Semong 1907.
Oh ya. Nah, disitulah semuanya hancur, terbawa arus, rumah-rumah, bahkan bukti-bukti sejarah yang tidak ada tersisa lagi sampai sekarang. Oh iya ya, berarti tinggi dulu tidak seperti ini ya. Ya, terus kita kata. Nah, jadi disinilah kawan-kawan dulunya kerajaan, istana kerajaan Inovalu, yang dipimpin oleh Raja Songsongbulu. Alhamdulillah kita langsung ditemani oleh Bapak Kadus Lahapur, ya, Dusun Lahapur, Bapak Kadus Dusun Lahapur maksud kami. Kita saat ini sudah berada di puncaknya, yaitu Bukit Lahapur ini, di mana di sini adalah istana kerajaan Inovalu pada waktu sebelum Islam ada di Kabupaten Simelu. Baik Pak Kadus, mungkin ada yang ingin disampaikan ini, karena jujur saya sendiri pribadi putra Simelu, saya baru tahu bahwa ini adalah Bukit Lahapur yang dulunya menjadi tempat lokasi kerajaan Inovalu. Jadi sebenarnya seperti apa ini sampai seperti ini gunungnya, karena dulu kabarnya tinggi. Nah, jadi mohon mungkin dapat dijelaskan Pak Kadus. Nah, sedikit kami jelaskan bahwa ini memang betul lokasinya, ini lokasi di Desa Kuta Padang, Dusun Lahapur. Disinilah tempat istana dulu kerajaan Inovalu dari Songsongbulu. Jadi memang beberapa ratus tahun yang lalu ini gunungnya tinggi. Gunungnya tinggi. Cuman karena keadaan sekarang ini sebagian dari warga itu ada juga yang mengkikisnya untuk menjadikan timbunan, mengambil dari sini. Sebagian untuk keperluan masyarakat. Iya. Nah, di samping itu pada tahun 60-an terjadi di daerah Kabupaten Simelu ini terjadinya semong. Nah, itu sudah lama ya, tahun 1907. Jadi disitulah sedikit demi sedikit gunung ini agak sedikit rendah dia. Seperti yang saya bilang tadi, masyarakat itu mengambil sebagian timbunan dari gunung ini. Jadi memang ini memang betul-betul ini dulu tempat istananya Inovalu dari kerajaan Songsongbulu. Nah, sebelum Tengku Halilullah kemari, bahwasanya di daerah kita ini sudah duluan Inovalu dari kerajaan Songsongbulu yang berkuasa di Pulau U. Jadi untuk harapan kami untuk di tempat kerajaan ini, seperti Bapak yang bilang tadi, istilahnya biar ada bukti bahwa ya, betul-betul ini adalah dulu tempat singgahan raja dari Songsongbulu. Seperti yang kita bicarakan tadi, misalnya kita buat prasasti. Memang ini sekarang ini udah punya masyarakat. Ini. Nah, cuman artiannya yang punya ini adalah dari silsilah turunan Songsongbulu juga. Nah, berbicara dengan turunan, apa masih ada di wilayah ini yang turunan Songsongbulu itu? Masih ada. Ada berapa banyak? Ada berapa banyak? Ini banyak. Ada mau satu dusun ini. Satu dusun. Mayoritasnya daerah Dusun Lahapur ini dari silsilahnya turunan Songsongbulu. Oh ya. Baik, untuk sama-sama kita ketahui bahwasanya ada perjanjian Tengku Halilullah dengan Songsongbulu. Ketika setelah mereka adu kesaktian dengan Songsongbulu dengan Halilullah, maka timbul perjanjian. Perjanjian pertama adalah pesan Tengku Halilullah, saya kemari bukan merebut kekuasaan raja, tapi saya kemari untuk mengislamkan penduduk Pulau U. Maka di Gunung Lahapur ini perjanjiannya. Di Gunung Lahapur ini perjanjiannya antara Halilullah dengan Songsongbulu tadi. Jadi dari situlah terjadi perjanjian, sehingga secara otomatis Halilullah
masuk ke dalam hukum adat atau adat hukum Kerajaan Inovalu. Penduduk Lahapur dan turunan yang masih tinggal di sini, inilah mereka Pak Kadus ini dan Kakanda ini. Ini tidak pernah Berarti pindah. bukan hanya cerita, Ya, artinya turunan daripada kerajaan itu ya, Masih masih menetap di sini. masih menetap di sini. Masih menetap di sini, dan sebagaimana tadi, satu dusun Lahapur itu tidak ada campuran tuh Pak Mas. Subhanallah. Tidak ada campuran. Cuman kurang terekspos saja. Cuman kurang terekspos saja. Baik. Ya, itu Kalau saja. seandainya kita ambil supaya tahu publik bahwa di sini ada penduduk yang dari turunan Ya, kerajaan, apa boleh Pak Kadus? Boleh. Kita ambil saja view rumah-rumah warga. Boleh. View rumah-rumah warga berarti menandakan bahwa di sini masih ada tersimpan bukti sejarah iya. seperti itu. Kita lihat Suasana. suasananya, rumah-rumah warga. Setelah itu nanti baru kita lanjutkan perjalanan selanjutnya. Boleh. Bahwasanya kita ini akan menuju ke rumah penduduk yang ada di Dusun Lahapur ini, di mana menurut informasi yang kami terima tadi bahwasanya dari Pak Kadus ini masih ada turunan daripada raja-raja pada waktu dulu. Jadi salah satunya adalah di kerajaan Inovalu ini. Nah, jadi kita akan melihat suasana perkampungan yang ada di Dusun Lahapur ini. Kita langsung ditemani oleh Pak Kadus. Pak Kadus, ada berapa penduduk yang ada di sini? Kakaknya kira-kira lebih kurang. 31 kakak. 31 kakak. Nah, Untuk mata pencaharian masyarakat di sini rata-rata apa, petani, pedagang atau seperti apa? sebagian petani, cuma 50% petani, 50% nelayan. Oh ya, berarti ini ada berjarak sekitar 100 meter lagi ke depan ya? 100 meter ke depan. 100 meter ke depan. Baik. Jadi kawan-kawan, seperti inilah rumah-rumah penduduk yang ada di sini. Dan ini membuktikan bukti sejarah di mana penduduk yang ada di sekitaran ini masih ada turunan daripada kerajaan. Nah, jadi seperti ini mungkin kalau untuk wilayah Kecamatan Simlucut ya, Nah, yang masih tersisa di sini. Apa? ya, yang masih tersisa untuk khusus daerah Kota Padang ini, sebagiannya ada yang merantau kan. Oh ya. Nah, jadi ini kawan-kawan. Jadi kalau kemari, alhamdulillah kalau dari pusat kota Kecamatan Simulu Tengah ini tidak jauh. Ini namanya Dusun Lahapur, Desa Kota Padang. Nah, jadi kita langsung ditemani oleh warga masyarakat. Nah, kita akan melihat sekelilingnya seperti ini. Jadi mudah-mudahan ini akses jalan ke sini mudah-mudahan dapat diaspal. Inilah harapan dari Pak Kadus ini. Mudah-mudahan dapat realisasi ya Pak Kadus. Nah, kalau kita langsung ke sana Pak Kadus, Boleh? itu sampai ke mana? Simpang. Enggak maksudnya tembusnya Sibulu. oh perbatasan. Berarti kalau kita habis jalan ini perbatasan Sibulu. Yang ke arah ke sebelah kiri. Sebelah kiri, sebelah kanan. Oh, langsung. Nah, mungkin jadi kita sedikit saja nanti sampai di situ. Nah, ini agak suasananya panas. Assalamualaikum. Nah, jadi seperti ini suasana perkampungan yang ada di sini. Alhamdulillah, inilah bukti sejarah, kawan-kawan ya, bukti sejarah bahwa di sini masih ada turunan daripada kerajaan. Nah, jadi ini adalah satu bukti sejarah karena yang berbicara ini warga masyarakat dan kepala dusun dan ahli sejarawan Simulul khususnya Kabupaten Simulul. Tadi ditemani oleh tim relawan simulasi. Jadi baik, sudah kita sampai di sini aja karena ini panas Pak Kadus. Oke. Jadi baik kawan-kawan, ini suasana sangat panas. Kebetulan ini kita harus menjumpai
salah seorang warga. Kebetulan kita lihat di sini ada warga yang ada orang tua kita di sini, yaitu termasuk orang tua yang ada di dusun Lahapur ini. Kita akan pertanyakan seperti apa keterangan terkait dengan sejarah dusun Lahapur ini, termasuk lokasi kerajaan. Assalamualaikum. Bagaimana kabar, Pak Tuh? Kabar baik. Alhamdulillah. Baik, Pak Tuh. Oke. Nah, tadi kami berjalan-jalan. Ini saya kasih bahasa Indonesia aja, Ya. supaya nanti penonton lebih tahu. Hmm. Kebetulan tadi kita bersama Pak Kadus dan bersama abang kita, salah satu warga di sini juga, Iya. dan didampingi oleh ahli sejarawan Simulul ini dan tim relawan Simulasion. Hmm. Kebetulan kami tadi ke tempat lokasi kerajaan Inovalu. Kabarnya di sini masih ada turunannya. Hmm. Nah, sebenarnya seperti apa, Pak Tuh? Hmm. Apa betul ini masih ada turunannya di sini? Memang betul dia. Satu yang ini satu dusun itu memang keturunan. Berarti ini membuktikan kawan-kawan, sahabat semuanya, bahwa ini bukti sejarah. Ini orang tua kita. Ya, ini sudah berumur berapa, Pak Tuh? Mungkin ada 50. Hah? Lebih 75 lah. 75 tahun umurnya. Jadi inilah bukti sejarah bahwa di sini masih ada turunan daripada kerajaan Inovalu itu. Nah, jadi di dusun Lahapur ya, Pak. Iya. Sedikit penjelasan nih Pak Mas, orang tua kita ini atau Pak Ci ini jika kita tarik ke atas lagi dari Raja Ambano, maka turunan ke-12. Oh iya, iya. Iya. Berarti Ke-12. seperti itu ya. Iya. Pak Tua ya. Artinya turunan ini menetap sehingga dusun Lahapur lebih. Yang terbahagian masih Bano re tapi atau mereka Bano dah. Angatnya aslinya berarti tengah jauh dusun tu re tu angat bukannya aja macam tot batomai. Disinilah tempat sejarah masa pertarungan Tengku Halilullah dengan Raja Songsong Bulu. Jadi pertarungan antara Tengku Halilullah dengan Songsong Bulu memasak dalam air. Akhirnya sejarah ini disampaikan kepada kami masyarakat di Simulucud untuk turun-temurun, yang bahwasanya hasil pertarungan tersebut Tengku Halilullah memasak dalam air, memasak nasi dalam air, nasinya masak. Sedangkan Raja Songsong Bulu nasinya tidak masak. Gitu aja cerita singkatnya turun-temurun masalah sejarah pertarungan antara Tengku Halilullah dengan Raja Songsong Bulu. Baik kawan-kawan, kita saat ini sedang berada di mana nih? Makam Tengku Arsalan. Makam Tengku Arsalan. Ini adalah merupakan anak dari Tengku di Ujung dengan istrinya Putri Melur. Oh iya. Ya, kalau yang kemarin kan anaknya yang dari istri pertamanya dari Sumatera Utara. Yang ini anaknya dari Putri Melur. Ya, mari kita saksi lihat. Agak dalam ini Pak Mas. Berarti kita harus melalui sungai ini ya. Iya. Jadi bisa terpisah seperti ini, kenapa nih sebenarnya? Ini sungai ini memang sudah ada dari dulu. Ini nama sungainya Sungai Simulul ini. Oh, ini yang dinamakan Sungai Simulul. Iya, ini namanya Sungai Simulul. Jadi ini memang daerah pemakaman. Sebelah sana pemakaman, seberang sungai di sini juga pemakaman. Ini di sana ada persimpangan 3 ini di hulu sungai kita ini. Di sana juga pemakaman. Jadi segitiga pemakaman di sini. Oh, begitu. Iya, pemakaman orang-orang terdahulu ada di sini bisa kita temukan.
Cuman untuk aksesnya kemari belum memang tersentuh ya. Bisa kita lihat ini masih manual sekali Pak Mas. Baik kawan-kawan, ini kita harus melalui sungai ini untuk menuju ke makam Tengku bersejarah Arsalan. ini, yaitu makam Tengku Arsalan. Arsalan. Ada juga yang dikenal dengan Nenek Abui. Oh begitu? Ya, gelarnya saja. Gelarnya saja? Iya, gelarnya saja. Ya. Ini banyak yang tidak tahu. Karena dia terpisah. Iya. Jadi faktor karena dia terpisah ini mungkin jarang dikunjungi ya? Iya jarang, kalau dikunjungi jarang. Apalagi kalau misalnya air pasang kan, sudah pasti kita tidak akan bisa lewat kemari. Jadi ini kita menuju makam. Nah, seperti ini karena memang terpisah dia. Terpisah dari makam ayahnya. Iya. Jadi untuk anaknya ini ada di sini. Sementara yang makam ayahnya ada di belakang. Jadi tidak tahu ini kenapa bisa terpisah, nanti akan dijelaskan oleh Pak Salfiadis. Nah, jadi karena dia terpisah sehingga makam ini ya seperti ini. Sepertinya Kesini aja. hampir tidak terawat. Iya. Kesini aja Pak. Ya. Baik kawan-kawan, ini alhamdulillah kita sudah sampai di makam yang bersejarah ini, yaitu makam Tengku Arsalan. Ini nanti akan diceritakan siapa Tengku Arsalan, nanti akan diceritakan oleh ahli sejarawan ini dari Simolol ini. Video sebelumnya kita sudah pernah liput, yaitu ayahnya, yaitu Tengku Diujung. Dan untuk hari ini dan video sebelumnya itu adalah yang kita liput adalah anaknya, makam anaknya. Jadi seperti apa? Tonton video ini sampai selesai dan kita akan mendengarkan apa yang disampaikan oleh ahli sejarawan kita ini bersama tim relawan. Baik Pak Salfiadis, alhamdulillah ini baru saya bisa membaca dan melihat langsung. Berarti makam Tengku Arsalan, anak kandung dari Tengku Diujung, Desa Amarabu, Kecamatan Simulucut. Jadi banyak yang mungkin menurut saya ya, ada yang tidak tahu sejarah ini. Sebenarnya ada berapa orang anak daripada Tengku Diujung ini? Kemarin kita sudah meliput Bajau ya. Anaknya Bajau Iya. yang ada di Jerat Tari. Di Jerat Tari. Hari ini kita ada di sini di makam Tengku Arsalan. Tengku Arsalan. Jadi sebenarnya apakah ini beradik kakak kandung atau seperti apa? Baik, terima kasih Pak Mas. Ini sedikit kami jelaskan bahwasanya untuk makam yang ini merupakan anak dari Tengku Khalilullah bersama dengan Putri Melu. Satu-satunya anak mereka ini dari Putri Melu yang bernama Tengku Arsalan. Gelar Tengku Arsalan ini adalah Nenek Abui. Nenek Abui. Nenek Abui. Berarti ada gelarnya lagi. Ada gelarnya. Nah, gelarnya Nenek Abui dan nama sebenarnya adalah Tengku Arsalan. Ini satu-satunya anak dari pernikahannya dengan Putri Melu. Sedangkan yang kita pergi kemarin ke Jerat Tari itu merupakan anak Tengku Khalilullah yang istri pertamanya dari Berarti Sumatera Barat. Ada dua istrinya. Istri pertamanya di Sumatera Barat. Istri keduanya? Istri keduanya itulah Putri Melu. Berarti ada dua. Iya, ada dua. Putri Melu kan dinikahkan dengan beliau ini untuk menjadi penunjuk jalan ke Pulau Simelu ini. Dinikahkan oleh Sultan Iskandar Muda. Kenapa dimakamkan di sini? Karena ini merupakan tempat pertamanya dulu diajarkan tauhid. Oh begitu. Nah, kemudian disinilah tempat pendirian Balai Manyang. Pendirian Balai Manyang. Balai Manyang ya, yang kita kenal sini Balai Manyang. Kemudian tempat pengkajian ilmu tauhid pertama di sini. Ya, bahkan Balai Manyang itu menjadi tempat ibadah yang disebut dengan masjid pertama di sini, yang dibangun oleh Tengku Khalilullah. Itu memang ada di dekat pemakaman ini. Iya, di sekitar pemakaman ini. Inilah tempatnya dulu Balai Manyang. Karena terjadi tsunami beberapa kali
sehingga Balai Manyang ini tidak ada bekas lagi yang bisa kita tunjuk sebagai bukti sejarahnya. Namun tempatnya di sini. Ini namanya Bunot. Bunot. Ya, Bunot. Kemudian Sifoide, ada 2 nama, 3 namanya. Ada 3 nama. Ya, Bunot, Sifoide, Balai Manyang. Kemudian Belanda menyebutkan ini Sibobe. Oh begitu. Sibobe. Belanda menyebutkan ini Sibobe. Nah, jadi kenapa berpisah dengan orang tuanya? Ayahnya dimakamkan di sana karena di sana tempat pertama dia melantunkan azan pertama. Di sana. Di sana. Kemudian dia dimakamkan di sini karena tempat pertama dibangun tempat ibadah yang akhirnya menjadi masjid di tempatnya ini. Tempatnya Tengku Arsalan ini. Makanya berbeda. Iya, makanya dipisah. berbeda, dipisah. Yang memisahkan mereka adalah Sungai Simulul ini. Ini Sungai Simulul. Ini Sungai Simulul. Iya, Sungai Simulul ini hulunya sampai ke makamnya Jiratari kemarin, Tengku Bajau itu. Iya, ini sampai ke Dolu ini yang kita pergi kemarin. Kenapa berbeda tempat pemakamannya? Beliau ini lahir di Simelu. Lahir di Simelu. Sedangkan Bajau itu memang lahir di Padang. Oh begitu. Ya, beliau. Kalau yang ini lahir di Simelu. Lahir di Simelu. Kalau yang di Jiratari sana, yang kemarin tuh itu memang lahir dari Padang, ikut ayahnya kemari untuk membantu mengislamkan penduduk pulau kita ini. Sebelumnya disebut Pulau U. Jadi begitu kawan-kawan, ini sudah dijelaskan bahwasanya ini adalah makam Tengku Arsalan, yang di sana adalah makamnya Bajau, yang di Jiratari, yang sudah kita liput pada kemarin video yang sudah berlalu. Intinya anaknya ada 2, istri daripada Tengku di ujung ini juga ada 2, jadi seperti itu. Kemudian sedikit lagi tambahannya, sekitaran Sibobe, Sipoede, Bunot ini, inilah tempat penduduk pertama di Pulau Simulu. Di sini? Ya, di sini. Tempat pertama yang tadi sekali kita sebutkan di sana 4 semula, 5 disempurnakan. Dulu belum ada nama, hanya Luangka dan Bunot. Rumahnya ini dibangun oleh Pak Panji ketika beliau menjadi Kapolres kita di Kabupaten Simelu kemarin. Cuma akses kemari ini yang belum bisa dilalui oleh kendaraan sehingga jarang dikunjungi oleh masyarakat. Ini menjadi bukti sejarah bahwasanya peninggalan-peninggalan pra Islam di sini. Di sini banyak ini makam-makam, bahkan makam-makam Raja Simulu ada di sini. Di sini? Ya, di sini. Seperti yang kita sebutkan tadi, Panglima Marhabib, Raja Mangkuku, neneknya lagi ada di sini. Ada di sini. Jadi cuma berbeda tempat saja. Coba kita lihat beringinnya ini, kalau kita gabung mungkin lebih besar dari yang sudah ada. Iya. Baik. Jadi harapan kami masyarakat di khususnya Kecamatan Simelucut untuk untuk tempat sejarah ini kami sangat mengharapkan kepada Bapak Pemerintah di Kabupaten Simelu agar kiranya memperhatikan salah satu yang sangat membutuhkan jembatan antara makam Tengku di ujung dengan makam anaknya Tengku Arsalan. Inilah makam Tengku Arsalan yang sudah dibuat dan sudah sama dengan makam ayahnya, namun berbeda dengan makam saudaranya yang di Jiratari kemarin. Mudah-mudahan di Jiratari juga dibugar seperti ini. Baik kawan-kawan, ini juga banyak yang bertanya kenapa ini dinamakan Bunot. Karena batang bunot yang sering disebut dan diceritakan oleh orang-orang ini dia. Nah, ini batang bunot. Jadi sangat besar batangnya. Nah, ini umurnya
Sudah ratusan tahun. Nah, jadi ini besarnya bunod itu. Nah ini, makanya disebut bunod, kawan-kawan. Masya Allah. Jadi kalau diperkirakan ada berapa orang besarnya ini? 6 orang. 6. 6 orang. Kita sudah berapa orang? 6 orang. 6 orang. 7. 6 orang. Sekitar 8 ya. Sekitar 8 orang mengelilingi. Baru sampai. Ya. Masya Allah. 8 orang mengelilingi baru sampai. Begitu besarnya batang bunod ini. Sehingga disebut ini daerah bunod. Dan di sini di sekeliling ini Pak Salviadis banyak makam bersejarah juga kan? Makam inilah makam-makam sebetulnya kerajaan Simulu. Kerajaan Simulu di Kerajaan sini semua. Simulu dan Inovalu. Masya Allah. Cuman tidak ada lagi beberapa lagi yang ada karena pengaruh kemarin yang kita jelaskan itu adalah tsunami 1907 dan Semong 1886. Jadi tidak ada lagi tanda-tanda. Ada memang. Kalau Ada. untuk nenek moyang kita tetap kita jaga. Masya Allah. Masih ada ya berarti ya. Masih ada. Ada. Cuma yang sekitar ini penuh semua. Berarti rumah penduduk dulu yang pertama di sini. Di sini Balai Manyang di sini, rumah penduduk pertama di sini. Jadi beringin dan bunod. Nah ini pohon beringin kawan-kawan. Masya Allah. Jadi tidak bisa ditebang karena ini merupakan bukti sejarah yang ada di Kecamatan Simulucut ini. Alhamdulillah kawan-kawan semuanya, jejak Bang Mas dan bersama tim relawan Simulation, kemudian tim relawan RSB yang turut hadir mendampingi dalam liputan ini. Sejak dari kemarin sampai hari ini kita sudah meliput bagaimana sejarah yang ada di Pulau Simulu ini, termasuk makam Teku di Ujung, makam anaknya Jerat Tari, dan makam anaknya yang ada di Bunod ya. Di Bunod ya. Ini Apa? Jerat Tari. Yang ini? Yang ini Bunod. Iya, Bunod. Ya, jadi mudah-mudahan ini informasi yang kami liput hari ini, termasuk yang tadi sebelum kita datang kemari, itu adalah tempat lokasi di mana kerajaan Inovalu yang ada di Kecamatan Simulucut ini. Jadi mudah-mudahan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Nantikan video-video selanjutnya, masih ada sejarah-sejarah di Simulucut ini yang luar biasa banyak. Nantikan part 2, 3 dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.